Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 5, yaitu mengenai series subbab 55 sampai 56. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks dan juga teman-teman dari kelas Matematika A 2022 yang telah membersamai kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Boleh di next? Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Amelia Dwi Juliani dengan NIM akhiran 077, Aura Malika Alfianto dengan NIM akhiran 004, Ika Dini Widiharsanti dengan NIM akhiran 054, Iksan Agustianto dengan NIM akhiran 026, saya sendiri Najwa Nuraini Baskara dengan NIM akhiran 065, dan Zidan Fatih Hazami Hakim dengan NIM akhiran 070. Untuk materinya ada convergence of sequence dan convergence of series. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi dari convergence of sequence. Next. Baris tak berhingga. Di sini ada dari Z1 sampai dengan Zn. Dari suatu bilangan kompleks memiliki limit Z jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan bulat positif N0. Sehingga nilai mutlak dari ZA min Z kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar daripada 0. Secara geometris, ini berarti bahwa untuk nilai N yang cukup besar pada titik-titik Zn berada dalam setiap lingkup epsilon tertentu dari Z. Karena kita dapat memilih epsilon semau kita, maka poin Zn menjadi semakin dekat dengan Z ketika subskripnya bertambah besar. Perlu diperhatikan juga bahwa nilai M0 yang diperlukan pada umumnya bergantung pada nilai epsilon. Selanjutnya pada baris 1 dapat memiliki paling banyak satu batas, yaitu batas Z bersifat unik jika eksis. Ketika batas tersebut eksis, maka baris dapat dikatakan konvergen ke Z, lalu jika baris tidak memiliki limit, maka divergen. Selanjutnya ada teorema. Misalkan Zn sama dengan Xn ditambah Yn, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan Z sama dengan X plus Y, maka limit N menuju tah hingga Zn sama dengan Z, jika dan hanya jika limit N menuju tah hingga Xn sama dengan X, dan limit N menuju tah hingga Yn sama dengan Y. Berikutnya ada pembuktian teorema. Misalkan Zn sama dengan Xn ditambah Yn dengan nilai N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan Z sama dengan X ditambah Y, maka limit N menuju tah hingga Zn sama dengan Z. Dari teorema ini dapat kita tuliskan limit N menuju tah hingga Zn sama dengan Z. Limit N menuju tah hingga Xn ditambah Yn sama dengan X ditambah Y. Jika dan hanya jika limit N menuju tah hingga Xn sama dengan X dan limit N menuju tah hingga Yn sama dengan Y. Misal diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, karena Xn itu X dan Yn sama dengan Y, maka terdapat N1 elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan N1 berlaku mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon per 2. Dan yang kedua, terdapat N2 elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan N2 berlaku mutlak Yn dikurang Y kurang dari epsilon per 2. Dipilih N0 sama dengan maksimal N1, N2, maka untuk setiap N lebih dari sama dengan 0 diperoleh persamaan ini, maka mutlak Zn dikurang Z kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon meskipun N lebih dari 0. Jadi untuk sembarang epsilon lebih dari 0 terdapat N0 elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan N0 berlaku mutlak Xn ditambah Yn dikurang
X ditambah Y kurang dari epsilon. Dengan kata lain, XN ditambah YN itu X ditambah Y. Maka teorema tersebut terbukti. Berikutnya ada contoh soal Zn sama dengan min 2 ditambah I dalam kurung min 1 pangkat N per N kuadrat dengan nilai N 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk pengerjaannya, di sini ada limit N menuju tah hingga Zn sama dengan limit N menuju tah hingga. Ini dimasukin min 2 ditambah I dikali limit N menuju tah hingga min 1 pangkat N per N pangkat 2. Sama dengan min 2 ditambah I kali 0 sama dengan min 2. Lalu di sini kita perluas lagi jika menggunakan koordinat polar. Di sini ada Rn sama dengan mutlak Zn dengan simbol N sama dengan argumen Zn dengan N 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana si argumen Zn ini menunjukkan argumen utama, yaitu minus pi kurang dari mu kurang dari sama dengan pi untuk Zn. Maka didapat limit N mendekati tah hingga Rn sama dengan mutlak Zn tadi minus 2 plus I dikali 1 pangkat N per N kuadrat karena mutlak jadi akar. Akar 4 ditambah 1 per N pangkat 4 sama dengan 2. Tapi di sini limit N mendekati tah hingga mu 2N sama dengan pi dan limit N mendekati tah hingga mu 2N min 1 sama dengan min pi dengan nilai N 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa si mu ini nggak ada karena N cenderung tah hingga. Baik, selanjutnya adalah convergence of series. Jadi di sini kita memiliki bentuk deret tah hingga, yaitu sigma n kecil sama dengan 1 hingga n bentuknya sebagai berikut, dan untuk persamaan kedua bila X konvergen ke jumlah S jika urutannya adalah Sn sama dengan sigma n kecil sama dengan 1 hingga n besar dari Zn, di mana n besarnya ini adalah 1, 2, dan juga seterusnya. Nah, dari jumlah partial konvergen ke S dapat dituliskan sebagai sigma n kecil sama dengan 1 hingga tah hingga untuk Zn adalah S. Nah, di sini perhatikan bahwa karena barisan dapat memiliki paling banyak satu batas, sebuah deret dapat memiliki paling banyak satu jumlah. Nah, ketika suatu deret tidak konvergen, maka kita bisa katakan bahwa deret itu adalah divergen. Di sini kita mempunyai teorema, kita misalkan Zn adalah Xn tambah Yn. Nah, n kecilnya ini 1, 2, dan seterusnya. Dan jika S besar itu adalah X besar tambah Y besar, kemudian persamaan 3 ini adalah sigma N kecil sama dengan 1 hingga tah hingga Zn sama dengan S. Nah, ini jika dan hanya jika sigma N sama dengan 1 hingga tah hingga dari X kecil N adalah X besar dan sigma N kecil sama dengan 1 hingga tah hingga dari Y kecil N adalah Y besar. Nah, teorema ini membantu kita untuk dapat menuliskannya menjadi sigma N kecil sama dengan 1 hingga tah hingga dari X kecil N ditambah Y kecil N. Itu sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga tah hingga dari X kecil N tambah I dikali sigma N sama dengan 1 hingga tah hingga dari Y kecil N. Nah, setiap kali diketahui bahwa dua deret di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri ini adalah konvergen. Untuk membuktikan teorema, pertama-tama kita bisa menuliskan penjumlahan parsial dari persamaan 2 yang di slide atas tadi menjadi S besar N besar sama dengan X besar N besar ditambah Y besar N besar.
Nah, X besar N besar ini adalah sigma dimulai dari N kecil sama dengan 1 hingga N besar dari X kecil N kecil. Dan Y besar N besar ini adalah sigma dimulai dari N kecil sama dengan 1 hingga N besar dari Y kecil N kecil. Nah, sekarang pernyataan kita tadi berlaku benar jika dan hanya jika limit N besar itu limit N besar menuju tahingga dari Sn sama dengan S. Dan kita ingat juga hubungan dari persamaan 5 dan juga teorema tentang barisan di subbab sebelumnya, yaitu pada batas 6 berlaku jika dan hanya jika limit N menuju tahingga dari X besar N sama dengan X dan limit N besar menuju tahingga dari Y besar N adalah Y. Jadi persamaan batas 7 karena menyiratkan pernyataan 3 dan juga sebaliknya karena X besar N dan Y besar N itu adalah jumlah parsial dari deret di persamaan 4. Maka teorema ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Jidan. Oke, selanjutnya ada koroleri 1 atau konsekuensi 1. Jika sebuah deret bilangan kompleks konvergen, maka suku ke N konvergen ke 0 karena N cenderung tak terhingga. Dengan mengasumsikan bahwa deret 1 konvergen, maka kita tahu dari teorema bahwa Zn sama dengan Xn ditambah IYN. Untuk N sama dengan 1 dan seterusnya. Maka masing-masing deret sigma Xn dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga YN adalah konvergen. Dari kalkulus, kita tahu bahwa suku ke N dari deret bilangan real yang konvergen mendekati 0 karena N cenderung tak hingga. Jadi dengan menggunakan teorema di section 55, kita mendapatkan limit N mendekati tak hingga dari Zn sama dengan limit N menuju tak hingga dari Xn ditambah I limit N menuju tak hingga YN sama dengan 0 ditambah 0 dikali I sama dengan 0. Maka koroleri 1 terbukti. Dari koroleri ini, kita mendapati bahwa suku-suku deret konvergen dibatasi. Artinya, ketika deret 1 konvergen, terdapat konstanta positif N, M, sehingga mutlak Zn kurang dari sama dengan M untuk setiap bilangan bulat positif N. Terdapat sifat penting lain dari deret bilangan kompleks, yaitu deret 1 dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma Z mutlak Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dari akar Xn kuadrat ditambah Yn kuadrat. Untuk Zn sama dengan Xn ditambah IYN. Dari bilangan real akar Xn kuadrat tambah Yn kuadrat konvergen. Lalu ada koroleri 2 atau konsekuensi 2. Konvergensi mutlak dari deret bilangan kompleks menyiratkan konvergensi deret tersebut. Untuk membuktikan koroleri 2, kita asumsikan deret 1 konvergen secara mutlak karena mutlak Xn kurang dari sama dengan akar dari Xn kuadrat ditambah Yn kuadrat dan mutlak Yn kurang dari sama dengan akar dari Xn kuadrat ditambah Yn kuadrat. Dari uji perbandingan dalam kalkulus, kita tahu bahwa dua deret, yaitu sigma dari mutlak Xn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, dan dan sigma Y mutlak mutlak Yn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga harus konvergen. Selain itu, karena konvergensi mutlak dari deret bilangan real menyiratkan konvergensi deret itu sendiri, maka deret 8 keduanya konvergen. Dari teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa deret 1 konvergen, sehingga koroleri 2 terbukti. Dalam membuktikan bahwa jumlah dari sebuah deret adalah suatu bilangan tertentu S, seringkali lebih mudah untuk mendefinisikan sisa rho N setelah N besar suku dengan menggunakan jumlah parsial. Rho N sama dengan S dikurang Sn. Keterangannya adalah rho N di sini sama dengan sisa setelah suku ke N, Sn sama dengan jumlah dari N suku pertama dari deret tersebut, dan S adalah jumlah dari deret tak hingga. Sigma dari Zn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan S adalah Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah sampai Zn ditambah Zn plus 1 ditambah seterusnya sama dengan S. Z1 sampai Zn
itu sama dengan Sn-nya, dan Zn plus 1 sampai seterusnya itu adalah rho n. Rho n sama dengan S dikurang Sn. S kita tukar S sama dengan Sn ditambah rho n. Mutlak dari Sn dikurang S sama dengan mutlak dari minus rho n. Mutlak dari Sn dikurang S sama dengan mutlak dari rho n dikurang 0. Dapat dilihat bahwa sebuah deret konvergen jika dan hanya jika barisan dari sisanya mendekati 0. Sebentar. Slide sebelumnya coba. Itu yang apa sih merah-merah biru-biru gimana jadi bacanya itu? Untuk yang Z1 sampai Z1 ditambah Z2 sampai ditambah Zn itu adalah Sn-nya, Pak. Sedangkan Zn plus 1 sampai seterusnya itu adalah rho n-nya, Pak. Slide sebelumnya coba mana? Ya. Oh enggak. Coba next tadi. Oke, ini hubungan antara suku sisa ya. Jadi kan walaupun sudah dipotong, itu tetap saja rho n-nya sukunya itu tetap sebanyak K hingga ya. Gitu ya. Jadi model pembuktiannya sama dengan yang di kalkulus ya. Sama aja ya. Oke. Ya, silakan lanjut. Baik, selanjutnya ada power series, yaitu di mana sigma n kecil sama dengan 0 sampai tak hingga an z min z0 sama dengan z0 pangkat n sama dengan a0 tambah a1 dikali z min z0 pangkat 1 dan seterusnya ditambah an dikali z min z0 pangkat n dan seterusnya, di mana z0 dan koefisien an adalah konstanta kompleks dan Z dapat merupakan titik manapun dalam suatu daerah tertentu yang berisi Z0. Dalam deret yang melibatkan variabel Z, jumlah deret, jumlah parsial, dan sisa masing-masing dinotasikan dengan SZ, Sn besar Z, dan rho n besar Z. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada contoh soal dengan menggunakan sisa. Buktikan bahwa sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat n sama dengan 1/1 min Z, di mana mutlak Z kurang dari 1. Lalu di sini bukti, ini kalau misalnya n-nya 0, Z pangkat 0 sama dengan 1 ditambah Z pangkat 1 dan seterusnya, ini merupakan deret geometri. Kemudian kita cari nilai Sn-nya menggunakan rumus A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R, di mana R-nya itu adalah Z dan N-nya adalah N plus 1, sehingga didapat Sn sama dengan 1 min Z pangkat N plus 1 per 1 min Z. Kemudian kita cari Sn besar Z-nya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai n besar min 1 untuk Z pangkat n sama dengan 1 ditambah Z pangkat 1 ditambah Z pangkat 2 dan seterusnya hingga ditambah Z pangkat n besar min 1. Kemudian didapat SZ-nya sama dengan A per 1 min R sama dengan 1 per 1 min Z. Lalu kita cari rho n besar Z-nya sama dengan SZ dikurang Sn besar Z. Ini dikurang aja, kemudian didapat rho n besar Z-nya adalah Z pangkat N per 1 min Z, di mana Z tidak boleh sama dengan 1. Mutlak rho n besar Z sama dengan
mutlak Z pangkat N besar per mutlak 1 min Z. Jelas bahwa sisa rho N besar Z mendekati 0 ketika mutlak Z sama dengan lebih besar sama dengan 1. Oleh karena itu, soal terbukti. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal. Untuk latihan soalnya dibahas aja atau gimana ya, Pak? Ini ada kuncinya nggak? Udah dibuat belum oleh kalian? Ada, tapi nggak di dalam slide. Oh. Boleh lah, nggak apa-apa dibahas. Baik, di sini ada dua latihan soal. Yang pertama itu sebenarnya ini cuma ngambil dari buku Pak, karena saya nyari di itu emang susah sumbernya Pak. Nah, untuk soal yang pertama itu tentang convergence of sequence itu dari nomor 3 di exercise 56. Jadi soalnya itu gunakan ketidaksamaan mutlak dari mutlak Zn min mutlak Z lebih kecil dari sama dengan mutlak Zn min Z. Nah, untuk menunjukkan bahwa jika limit dari n menuju tak hingga dari Zn itu sama dengan Z, maka limit dari n menuju tak hingga dari mutlak Zn itu sama dengan mutlak Z. Pertama, kita asumsikan jika limit n menuju tak hingga Zn itu sama dengan Z, itu berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0. Terdapat bilangan positif n0. Demikian sehingga mutlak Zn min Z kecil dari epsilon ketika n-nya itu lebih besar daripada n0. Dengan memperhatikan ketidaksamaan mutlak Zn min Z lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak Zn min mutlak Z. Jika kita mempertimbangkan ketidaksamaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mutlak dari mutlak Zn min mutlak Z kecil dari epsilon setiap kali n-nya itu lebih besar daripada n0. Yang berarti bahwa limit n menuju tak hingga dari mutlak Z sama dengan mutlak Z. Maka jika limit n menuju tak hingga Zn sama dengan Z, maka limit n menuju tak hingga dari Zn juga sama dengan mutlak Z. Nah, ini untuk soal yang kedua, itu tentang convergence of series. Bentar, yang nomor 1 dulu lihat. Ya, Pak. Nah, ini yang baris kedua itu kan definisi dari itu ya. Definisi dari limit itu ya. Limit barisan Zn konvergen ke Z gitu ya. Nah, kemudian ketidaksamaan yang bawah itu ya kadang-kadang modulus bisa dibaca sebagai mutlak ya, tapi kalau variabelnya sudah kompleks Anda boleh membaca itu sebagai modulus juga ya. Jadi jangan bingung, kadang disebut mutlak, kadang disebut modulus gitu ya. Jadi itu modulus Zn kurang Z menurut Pak Saman kan hasilnya sama dengan itu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa modulus Zn kurang Z itu kan kecil epsilon, maka yang sebelah kanannya akan kecil epsilon gitu ya. Nah, ini triknya sebetulnya kita gunakan ketidaksamaan yang sebelah kanan itu ya, modulus dari modulus Zn dikurang modulus Z itu.
ternyata dia lebih kecil dari epsilon. Kalau bentuk ini kita dapatkan, ya ini kan analogi dengan definisi barisan Zn yang konvergen ya, berarti analogi dengan barisan modulus Zn ya konvergen ke modulus Z gitu. Ya, jadi nilai apa tuh n lebih besar dari n nolnya juga bisa kita buat sama gitu ya. Artinya kalau kita mendapatkan barisan Zn ke Z ya, itu sama saja kita menyatakan modulusnya, modulus masing-masing sukunya itu ya, itu akan konvergen ke modulus Z gitu ya. Jadi dalam pembuktian ini hal pentingnya adalah kita menggunakan ketidaksamaan itu ya. Itu ya prinsipnya ya. Oke, silakan lanjut. Yang kedua ya. Iya, Pak. Yang berikutnya ada di nomor 6, exercise 56. Ini disuruh buktikan bahwa jika sigma dari Zn dengan batas n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan S, maka sigma dari Zn konjugat dari n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan S konjugat. Diasumsikan bahwa sigma Zn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan S untuk menunjukkan bahwa sigma dari Zn konjugat dari n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan S konjugat. Nah, yang pertama kita menggunakan Zn itu kan sama dengan Xn plus IYN. Nah, maka di sini S besarnya itu sama dengan X besar plus IY besar. Dan menggunakan teorema pada bagian 56. Pertama-tama kita perhatikan bahwa sigma dari Xn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan X besar. Dan sigma dari Yn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan Y besar. Kemudian karena sigma dari min Yn dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu bisa ditulis sama dengan min besar Y, maka dapat kita simpulkan juga sigma dari Zn dengan n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga itu bisa ditulis menjadi sigma dari Xn min IYN dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma dari Xn plus I min YN dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan X besar plus I Y besar sama dengan S konjugat. Seperti itu, Pak. Ya, untuk yang ini cukup jelas ya contoh soalnya. Bisa Pak jawabannya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa ini ya melihat ini sesuatu yang cukup jelas. Tapi kalau ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak apa-apa, nanti diinterupsi aja ya. Oke, ini selesai bahasannya. Sudah Pak, ini saja. Oke, ya. Baik. Kalau sudah lanjut aja ya, Rizky ya. Kelompok berikutnya ya. Iya, baik Pak. Oke ya, terima kasih kelompok ini ya. Silakan. Kelompok 2 izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 izin untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pada bab deret yang akan dibahas yaitu terdapat 3 subbab. Yang pertama mengenai Taylor series, yang kedua proof of Taylor's theorem, dan yang terakhir ada example.
Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Gaita Tahira Sofa dengan akhiran NIM 47. Lalu ada Afisa Salsabila dengan akhiran NIM 45. Ada Cika Karisma Ferdian dengan akhiran NIM 55. Nita Putri Lestari dengan akhiran NIM 70. Nafita Lutfianda dengan akhiran NIM 09. Dan Rahmi Dwi Syafira dengan akhiran NIM 25. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, pertama ada deret Taylor atau Taylor series. Nah, di sini ada teorema, misalkan fungsi f analitik di seluruh disk mutlak dari z min z0 lebih kecil dari R0 yang berpusat pada Z0 dan dengan jari-jari R0 pada figur 74, maka Fz memiliki representasi deret pangkat sebagai berikut. Jadi, Fz sama dengan sigma dari n sama dengan 0 hingga k hingga dari An z min z0 pangkat n, di mana mutlak dari z min z0-nya ini lebih kecil daripada R0, di mana An sama dengan f pangkat n z0 per n faktorial, dan nilai n-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya, deret pertama konvergen ke Fz ketika Z terletak di disk terbuka yang telah disebutkan. Nah, ini adalah ekspansi dari Fz menjadi deret Taylor tentang titik Z0. Ini adalah deret Taylor yang sudah dikenal dalam kalkulus yang disesuaikan untuk fungsi variabel kompleks, dengan kesepakatan bahwa pangkat 0 Z0 sama dengan Fz0 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, deret pertama tentu saja dapat ditulis sebagai berikut. Jadi Fz sama dengan Fz0 plus F aksen Z0 per 1 faktorial Z min Z0 ditambah F double aksen Z0 per 2 faktorial Z min Z0 kuadrat ditambah dan seterusnya, di mana mutlak dari Z min Z0 lebih kecil daripada R0. Baik, selanjutnya setiap fungsi yang analitik di suatu titik Z0 harus memiliki deret Taylor tentang Z0. Karena jika F adalah analitik di Z0, maka F adalah analitik sepanjang beberapa lingkungan mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon. Dari titik tersebut, dan epsilon dapat berfungsi sebagai nilai R0 dalam pernyataan teorema Taylor. Nah, juga jika F adalah seluruh, R0 dapat dipilih sebesar apapun, dan kondisi kapsahan menjadi mutlak Z min Z0 kurang dari hingga deret kemudian akan konvergen ke Fz di setiap titik Z dalam bidang terbatas. Nah, ketika diketahui bahwa F adalah analitik di seluruh bagian dalam sebuah lingkaran yang berpusat di Z0, konvergensi dari deret Taylor tentang Z0 ke Fz untuk ke setiap titik Z di dalam lingkaran tersebut terjamin. Tidak ada uji konvergensi deret yang diperlukan. Bahkan menurut teorema Taylor, deret tersebut konvergen ke Fz dalam lingkaran sekitar Z0 yang jari-jarinya adalah jarak dari Z0 ke titik Z1 terdekat di mana F gagal menjadi analitik. Nah, pada bagian selanjutnya, kita akan pertama kali membuktikan teorema Taylor ketika Z0 sama dengan 0, di mana F diasumsikan analitik di sepanjang seluruh lingkaran mutlak Z kurang dari R0, dan deret pertama menjadi deret Maclaurin. Kan tadi deret pertama itu deret Taylor, nah karena Z0-nya itu 0, jadi berubah menjadi deret Maclaurin, yaitu F sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga F pangkat N per N faktorial Zn, di mana mutlak Z kurang dari R0. Selanjutnya ada pembuktian dari teorema Taylor. Untuk memulai turunan dari representasi 4 bagian 57, kita tulis modulus Z sama dengan R kecil. Dan misalkan C0 itu sebagai lingkaran berorientasi positif, modulus Z sama dengan R kecil 0. Di mana R kecil lebih kecil dari R kecil 0, dan R kecil 0 lebih kecil dari R besar 0 seperti pada gambar tersebut. Yaitu lingkaran dengan jari-jari R kecil.
Nah, C0 di sini merupakan kurva berorientasi positif dengan jari-jari R kecil 0. Kemudian, untuk R kecil lebih kecil dari R kecil 0, dan R kecil 0 lebih kecil dari R besar 0. Jadi pada gambar itu ada 3 jari-jari, yaitu R kecil 0, dan R besar 0. Nah, pada gambar kurva C0-nya ini seolah-olah berada di dalam atau disempit. Syaratnya yaitu fungsi f analitik harus berada di dalam lingkaran C0. Kemudian semua titik Z ada di dalam lingkaran C0. Jadi untuk memastikan perhitungannya itu integral Cauchy harus dipastikan bahwa nilai Z-nya berada di dalam lingkaran. Seperti pada rumusnya yaitu Fz sama dengan setengah Pi dikali integral C0 Fs ds per S min Z. Nah, sekarang untuk faktor 1 per S min Z dalam integral ini dapat ditulis dalam bentuk 1 per S min Z sama dengan kita faktorkan 1 per S-nya itu menjadi 1 per S dikali 1 per 1 min Z per S. Kemudian kita tahu dari contoh di bagian 56 bahwa bentuk dari 1 per 1 min Z itu bisa ditulis sebagai sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1Z pangkat N ditambah Z pangkat N besar per 1 min Z. Baik, selanjutnya ketika Z adalah kompleks lain selain dari 1, menggantikan Z dengan Z per S pada ekspresi 3, maka dapat ditulis ulang persamaan duanya sebagai 1 per S min Z sama dengan sigma N kecil sama dengan 0 sampai N besar min 1 dari 1 per S pangkat N kecil plus 1 dikali Z pangkat N kecil ditambah Z pangkat N besar dikali 1 per S min Z dikali S pangkat N besar. Nah, kemudian bentuk persamaan tersebut dikalikan dengan Fs dan juga diintegrasikan setiap ruasnya terhadap S di sekitar C0. Maka kita peroleh bahwa integral terhadap C0 Fs ds per S min Z itu sama dengan sigma N kecil sama dengan 0 sampai N besar min 1 dari integral terhadap C0 Fs ds per S pangkat N plus 1 dikali Z pangkat N ditambah Z pangkat N besar dikali integral terhadap C0 FSDS per S min Z dikali S pangkat N besar. Nah, lalu mengingat ekspresi 1 dan fakta bahwa 1 per 2 PI dikali integral terhadap C0 FSDS per S pangkat N plus 1 itu sama dengan turunan ke N0 per N faktorial, untuk N-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu dapat jadi sederhana setelah dikalikan dengan 1 per 2 PI. Maka bentuknya menjadi FZ sama dengan sigma N kecil sampai dengan 0 sampai N besar, min 1 dari turunan ke N0 per N faktorial dikali Z pangkat N ditambah rho N besar Z. Nah, di mana rho N besar ini sama dengan Z pangkat N besar per 2 PI dikali integral terhadap C0 FSDS per S min Z dikali S pangkat N besar. Representasi 4 di bagian 57 itu sekarang mengikuti setelah menunjukkan bahwa limit N besar menuju hingga rho N Z itu sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita ingat bahwa modulus Z sama dengan R dan bahwa C0 memiliki jari-jari R kecil 0, di mana R kecil 0 besar dari R. Kemudian jika S adalah suatu titik pada C0, kita dapat melihat bahwa modulus S dikurang Z besar dari sama dengan modulus dari modulus S dikurang modulus Z sama dengan R0 dikurang R. Karena itu, jika M menyatakan nilai maksimum dari modulus Fs pada C0, maka modulus rho N besar Z kecil dari sama dengan R pangkat N besar per 2Pi dikali M per R0 dikurang R dikali R0 pangkat N besar kali 2Pi R0 sama dengan M dikali R0 per R0 dikurang R dikali R per R0 dipangkatkan N besar. Karena R per R0 kurang dari 1, maka batas pada persamaan 7 jelas berlaku.
Kemudian untuk memverifikasi teorema ketika cakram berjari-jari R0 berpusat pada titik Z0 yang sembarang, kita anggap bahwa F analitik ketika modulus Z dikurang Z0 kecil dari R besar 0, dan perhatikan bahwa fungsi komposit Fz ditambah Z0 harus analitis ketika modulus Z Halo, hilang suaranya? Maaf Kak, izin sebentar. Sepertinya Rahmi keluar sebentar. Ya. Kendang maksudnya. Saya lanjutkan ya Pak. Baik, untuk memverifikasi teorema ketika cakram berjari-jari R besar 0 berpusat pada titik Z0 yang sembarang, nah kita anggap bahwa F-nya itu analitik ketika modulus Z min Z0 kurang dari R besar 0. Dan perhatikan bahwa fungsi komposit Fz ditambah Z0 itu harus analitis ketika modulus Z ditambah Z0 kurang dari Z0 dan kurang dari R besar 0. Ketidaksetaraan terakhir ini tentu saja hanya modulus Z itu kurang dari R0. Dan jika kita tulis GZ sama dengan FZ ditambah Z0, analitisnya itu G dalam dis modulus Z kurang dari R0 memastikan adanya representasi deret Maclaurin sebagai berikut ini, yaitu FZ ditambah Z0 itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tah hingga turunan ke N Z0 per N faktorial dikali Zn, di mana modulus Z-nya itu kurang dari R besar 0. Nah, setelah menggantikan Z dengan Z min Z0 dalam persamaan ini, dan kondisinya, kita memiliki ekspansi deret Taylor yang diinginkan pada persamaan pertama tadi di bagian 7. Baik, selanjutnya ada examples atau contoh. Pada bagian 66, kita akan melihat bahwa jika ada konstanta AN untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, sehingga Fz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tah hingga AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N untuk semua titik Z di dalam lingkaran yang berpusat di Z0, maka deret pangkat di sini pastilah deret Taylor untuk F di sekitar Z0. Terlepas dari bagaimana konstan tersebut muncul. Pengamatan ini seringkali memungkinkan kita mencari koefisien AN dalam deret Taylor dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan langsung menggunakan rumus AN sama dengan F turunan ke NZ0 per N faktorial dalam teorema Taylor. Dalam contoh berikut, kita menggunakan rumus dalam teorema Taylor untuk mencari ekspansi deret Maclaurin dari beberapa fungsi yang cukup sederhana, dan kami menekankan penggunaan ekspansi tersebut dalam mencari representasi lain. Dalam contoh, kami akan dengan bebas menggunakan properti yang diharapkan dari deret konvergen seperti yang diverifikasi dalam latihan 7 dan 8 pada bagian 56. Baik, selanjutnya di sini ada contoh pertama. Karena fungsi Fz sama dengan E pangkat Z adalah fungsi utuh, maka fungsi tersebut mempunyai representasi deret Maclaurin yang valid untuk semua Z. Di sini turunan ke N dari Z itu sama dengan E pangkat Z untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan sampai seterusnya. Lalu karena turunan ke N dari 0 itu sama dengan 1, untuk N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya, maka E pangkat Z itu sama dengan sigma N sampai dengan tah hingga, sigma N sama dengan 0 sampai dengan tah hingga, dari Z pangkat N per N faktorial untuk modulus Z kurang dari tah hingga. Perhatikan juga bahwa jika Z itu sama dengan X ditambah I0, ekspansi satunya itu menjadi E pangkat, ini Z-nya itu kita ubah aja menjadi X, sehingga E pangkat X itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tah hingga dari X pangkat N per N faktorial, di mana X-nya itu lebih besar dari minus tah hingga dan kecil dari tah hingga.
Kemudian seluruh fungsi Z kuadrat E pangkat 3Z juga memiliki ekspansi deret Maclaurin. Cara termudah untuk memperolehnya itu adalah mengganti Z dengan 3Z pada setiap ruas dari persamaan 1 dan kemudian mengalihkan persamaan yang dihasilkan itu dengan Z kuadrat. Jadi dari persamaan sebelumnya itu kita tinggal mengganti nilai Z-nya jadi 3Z dan kedua ruasnya itu kita kali dengan Z kuadrat. Maka didapat bentuknya Z kuadrat E pangkat 3Z itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai K hingga dari 3 pangkat N per N faktorial dikali Z pangkat N plus 2. Di mana nilai modulus Z-nya itu kurang dari K hingga. Nah, kemudian agar bentuk sigma ini di dalam bentuk dalam sigma ini N pangkat N plus 2, maka ini kita ganti N itu dengan N min 2. Jadi kita dapat Z kuadrat E pangkat 3Z itu sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai K hingga dari 3 pangkat N min 2 per N min 2 faktorial dikali Z pangkat N, di mana modulus Z-nya itu kurang dari K hingga. Baik, selanjutnya contoh 2. Di sini seseorang dapat menggunakan ekspansi 1 dan definisi bagian 3/4, yaitu sin Z dapat ditulis dalam bentuk E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ per 2I. Untuk menemukan deret Maclaurin untuk seluruh fungsi FZ sama dengan sin Z, kita merujuk pada ekspansi 1. Jadi pada contoh sebelumnya bentuk sin Z adalah E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0. Sehingga Z pangkat N per N faktorial ya. Jadi dari rumus sin Z di atas ada E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ. Maka jadi bisa kita faktorkan 1 per 2I-nya dan menulis bentuknya menjadi sin Z sama dengan 1 per 2I sigma N sama dengan 0 hingga untuk Z-nya kita rubah menyesuaikan bentuk di atasnya menjadi IZ pangkat N per N faktorial dikurang sigma N sama dengan 0 hingga berubah lagi sesuai yang di atasnya min IZ pangkat N per N faktorial. Kemudian kita tentukan menjadi 1 per 2I sigma N sama dengan 0 hingga 1 dikurang min 1 pangkat N di mana I pangkat N kali Z pangkat N per N faktorial untuk mutlak Z kurang dari hingga. Nah, dikarenakan 1 dikurang min 1 pangkat N sama dengan 0, ketika N genap, kita dapat menggantikan dengan 2N tambah 1 dalam deret terakhir ini, maka didapat bentuknya menjadi sin Z sama dengan 1 per 2I sigma N sama dengan 0 hingga 1 dikurang min 1 pangkat 2N tambah 1 dikali I pangkat 2N ditambah 1 dikali Z pangkat 2N tambah 1 per 2N tambah faktorial, di mana mutlak Z kurang dari hingga. Nah, dikarenakan 1 dikurang min 1 pangkat 2N tambah 1 nilainya sama dengan 2, dan I pangkat 2N tambah 1 bisa ditulis dengan I pangkat 2 I kuadrat pangkat N kali I, di mana I kuadrat itu nilainya sama dengan 1, jadi min 1 pangkat N kali I. Bentuk terakhir tadi dapat kita sederhanakan lagi menjadi sin Z sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga untuk min 1 pangkat N kali Z pangkat 2 N tambah 1 per 2N tambah faktorial untuk mutlak Z kurang dari hingga. Turunan suku demi suku akan dijelaskan pada bagian 5. Dengan menggunakan prosedur tersebut, kita menurunkan setiap sisi dari persamaan 2 dan menulis sin Z bisa kita turunin untuk aku mendapatkan deret Maclaurin untuk cos Z-nya. Di sini didapat cos Z-nya turunan dari bentuk sin Z di atas, maka didapat hasilnya itu sigma N sama dengan 0 hingga untuk min 1 pangkat N 2N tambah 1 per 2N tambah 1 faktorial kali Z pangkat 2N. Nah, lalu bentuknya disederhanakan lagi menjadi cos Z sama dengan sigma
n sama dengan 0 tak hingga min 1 pangkat n kali 2 pangkat 2n per 2n faktorial di mana mutlak Z kurang dari tak hingga. Selanjutnya yaitu contoh 3. Karena sin hiperbola Z sama dengan min I sin Z pada bagian 35, kita hanya perlu mengganti Z pada setiap sisi persamaan 2 dan mengalihkan hasilnya dengan min I untuk melihat bahwa sin hiperbola Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga tak hingga Z pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial, di mana modulus Z kurang dari tak hingga. Demikian juga karena cos hiperbola Z sama dengan cos Z, maka dari ekspansi 3 dapat disimpulkan bahwa cos hiperbola Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga tak hingga Z pangkat 2N per 2N faktorial di mana modulus Z kurang dari tak hingga. Perhatikan bahwa deret Taylor untuk cos hiperbola Z di sekitar titik Z0 sama dengan min 2 pi. Sebagai contoh, diperoleh dengan mengganti variabel Z dengan Z plus 2 pi pada setiap sisi persamaan 5 dan kemudian ingat bahwa cos hiperbola Z plus 2 pi sama dengan cos hiperbola Z untuk semua Z. Di sini terdapat rumusnya cos hiperbola Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga tak hingga Z plus 2N I pangkat 2N per 2N faktorial, di mana modulus Z kurang dari tak hingga. Di sini contoh 4 yaitu representasi dari seri Maclaurin lainnya adalah 1/1 min Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z pangkat N di mana modulus Z ini kurang dari 1. Nah, karena keturunan dari fungsi Fz itu sama dengan 1/1 min Z, yang gagal menjadi analitik pada Z sama dengan 1 adalah F N sama dengan N faktorial per 1 min Z pangkat N plus 1 di mana N-nya itu 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, secara khusus F turunan ke N 0 sama dengan N faktorial di mana N-nya itu 0, 1, 2, hingga seterusnya. Perhatikan bahwa ekspansi 6 memberikan kita jumlah dari deret geometri tak hingga, di mana Z adalah rasio umum dari suku-suku yang berdekatan, yaitu 1 ditambah Z pangkat 2 ditambah Z pangkat 3 hingga seterusnya itu sama dengan 1/1 min Z di mana modulus Z itu kurang dari 1. Ini tentu saja rumus penjumlahan yang ditemukan dengan cara lain dalam contoh di bagian 56. Nah, jika kita mengganti min Z untuk Z dalam persamaan 6 dan kondisi validitasnya, dan perhatikan bahwa modulus Z kurang dari 1 ketika modulus min Z kurang dari 1 kita melihat bahwa satu per 1 plus Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga T hingga N Z pangkat N di mana modulus Z itu kurang dari 1. Nah, sebaliknya jika kita mengganti variabel Z pada persamaan 6 dengan 1 min Z, kita memiliki representasi deret Taylor, yaitu 1 per Z sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga T hingga dari min 1 pangkat N kali Z min 1 pangkat N, di mana modulus Z min 1 itu kurang dari 1. Nah, kondisi validitas ini mengikuti kondisi yang terkait dengan ekspansi 6. Karena modulus dari 1 min Z itu kurang dari 1 sama dengan modulus Z min 1 kurang dari 1. Berikutnya ada contoh 5. Ini merupakan ilustrasi bagaimana suatu fungsi bisa ditulis dalam bentuk deret pangkat. Untuk contoh terakhir, di sini mari kita perluas fungsinya di mana Fz sama dengan 1 plus 2Z kuadrat per Z pangkat 3 plus Z pangkat 5. Jadi di sini 1 per Z pangkat 3 ini kita faktorkan menjadi 1 per Z pangkat 3 dikali 2 kali 1 plus Z kuadrat min 1 per 1 plus Z kuadrat dapat 1 per Z pangkat 3, 2 dikurang 1 per
1 plus Z kuadrat. Nah, ini menjadi deret yang melibatkan pangkat-pangkat dari Z. Kita tidak dapat menemukan deret Maclaurin untuk Fz karena ia tidak analitik pada Z0. Tetapi kita tahu dari perluasan 6 bahwa di sini ada deret geometri tak hingga di mana 1 plus Z kuadrat sama dengan 1 min Z kuadrat plus Z pangkat 4 dikurang Z pangkat 6 ditambah Z pangkat 8 dikurang dan seterusnya, di mana modulus Z ini kurang dari 1. Nah, oleh karena itu, modulus Z ketika modulus Z lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka didapatkan Fz sama dengan 1 per Z pangkat 3, 2 dikurang 1 ditambah Z kuadrat kurang Z pangkat 4 tambah Z pangkat 6 dikurang Z pangkat 8 ditambah dan seterusnya. Nah, ini disederhanakan dan didapat 1 per Z pangkat 3 plus 1 per Z dikurang Z ditambah Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 5 ditambah dan seterusnya. Kita tulis bentuknya sebagai 1 per Z pangkat 3 dan 1 per Z pangkat negatif dari Z, karena mereka dapat ditulis Z pangkat min 3 dan Z pangkat min 1 masing-masing. Teori ekspansi yang melibatkan pangkat negatif dari Z min Z pangkat 0 akan dibahas pada bagian selanjutnya. Nah, jadi langkahnya adalah Fz ini disederhanakan dulu, kemudian diarahkan menjadi bentuk yang bisa dikaitkan dengan deret pangkatnya. Ya, latihan soalnya. Iya, Pak, untuk latihan soalnya belum kita coba masukkan juga, Pak. Oke, jadi nanti itu ya, ditambahkan aja di slide-nya, nanti menjadi tugas bersama. Saya udah pernah bilang di kelas ini ya, Ki, kalau nggak salah soal nanti untuk UASnya kan saya kirim-kirim soal gitu ya, kalian pelajari dan itu nanti akan menjadi bahan soal untuk UASnya gitu, Ki ya. 3 bab Iya, ini ya, Ki. minggu kemarin Pak sudah Ya. bilang. Oke, dan itu soalnya jenisnya sama dengan yang saya kirim ke kelas sebelah ya. Jadi kalian silakan kompromikan. Jadi slide-slide yang ada yang dipresentasikan ini kalian lengkapi saja dengan contoh soal yang ada gitu. Kalau nanti sama ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau berbeda ya berarti kan kalian tinggal belajar mengerjakan soal-soal yang saya berikan juga gitu. Ya sumbernya bisa dari manapun gitu ya, dari Churchill, dari eh, tempat lain atau apa gitu ya. Mudah-mudahan Hamin 2 pekan sebelum pekan awal saya sudah kirimkan semuanya gitu ya. Tapi untuk presentasi kelompok ini, walaupun mungkin kayak tadi kan ada yang dibahas ya kelompok sebelumnya ini dan kelompok ini belum ada soalnya, itu kalian tetap cantumkan saja gitu ya untuk belajar. Baik. Eh, memang ya, memang sampai sekarang kita belum latihan secara detail ya. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan luring bisa apa namanya mengerjakan langsung di papan gitu. Jadi kalian bisa merasakan bagian-bagian sulitnya yang mana konsep-konsep yang mungkin masih perlu diperdalam lagi yang mana gitu ya. Nanti pekan depan mudah-mudahan bisa luring ya Ki ya. Atau tidak harus di hari jadwal, kita cari saja waktu yang kalian memang bisa luring. Ya nggak usah lama-lama gitu, sejam 1,5 jam, yang penting ada latihan soal yang kita bisa lihat itu. Sambil presentasi sesuai jadwal ini lanjut saja terus gitu. Ya, itu Ki ya, nanti kita atur lagi itu jadwal. Iya Pak, baik Pak. Oke. Setelah ini gimana kelompok berikutnya biar lanjut materinya? Udah siap Ki? Sudah Pak. Sudah, oke. Silakan lanjut ya.
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Deret Lauren yang beranggotakan Leni Marni dengan akhiran NIM 01, Grace Maria dengan akhiran 02, Ananda Fitri dengan akhiran 03, Kesha Putri dengan akhiran 18, Syarifah Anastasia dengan akhiran 49, dan Lazini Afriani dengan akhiran 82. Deret Lauren, ketika F tidak analitik di Z0, maka F tidak dapat direpresentasikan dalam deret Taylor dengan pusat Z0. Akan tetapi, F masih mungkin direpresentasikan dalam deret pangkat yang memuat pangkat negatif dari Z min Z0. Dengan demikian, maka F akan direpresentasikan dalam deret Lauren. Teorema deret Lauren, jika fungsi F analitik pada seluruh domain anular modulus Z0, Z sampai min Z0 lebih kecil dari R1 dan lebih besar dari R2 yang berpusat di Z0, dan C menunjukkan kontur tertutup sederhana yang berorientasi positif di sekitar Z0 dan terletak di domain tersebut. Kemudian pada setiap titik dalam domain FZ memiliki representasi deret. FZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dari AN Z sampai Z0 pangkat N sama ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari BN per Z sampai Z0 pangkat N dengan AN sama dengan 1 per 2 PI integral C, di mana FZ DZ per Z sampai Z0 pangkat N ditambah 1, di mana N-nya 0, 1, 2, dan sebagainya. Dan BN sama dengan 1 per 2 Pi integral C, di mana FZ DZ per Z sampai Z0 pangkat min Z ditambah 1, di mana N-nya adalah 1, 2, dan sebagainya. Perhatikan ketika mengganti N dengan min N. Pada deret kedua memungkinkan untuk menulis deret tersebut sebagai sigma dari N sama dengan min tak hingga sampai min 1. B min N per Z sampai Z0 pangkat min N, di mana B min N sama dengan 1 per 2 PI integral C. FZ DZ per Z sampai Z0 pangkat N ditambah 1, di mana N adalah min 1, min 2, dan sebagainya. Dengan demikian, FZ sama dengan sigma dari N sama dengan min tak hingga sampai min 1, di mana B min N Z sampai Z0 pangkat N ditambah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana AN Z sampai Z0 pangkat N, di mana modulus Z sampai Z0 kurang dari R dan lebih dari R2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika Cn sama dengan B min N ketika N kurang dari sama dengan negatif 1, AN ketika N lebih besar sama dengan 0, menjadi FZ sigma dari N sama dengan negatif tak hingga tak hingga Cn Z dikurang Z0 pangkat N dengan R besar 1 dengan modulus Z dikurang Z0 diantara R besar 1 dan R besar 2, di mana Cn sama dengan 1 per 2 Pi dikali integral Cauchy dari Fz dz per Z dikurang Z0 pangkat N plus 1, di mana N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Salah satu bentuk 1 dan 4 adalah representasi Fz yang disebut dengan deret Lauren. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema Lauren. Yang pertama, membentuk daerah anular tertutup R1 kurang dari modulus Z
di antara R1 dan R2 yang terletak di dalam domain modulus Z di antara R besar 1 dan R besar 2, sehingga kontur C dan titik Z terdapat di dalam anular tertutup. Yang kedua, misalkan C1 sama dengan modulus Z sama dengan R1 dan C2 sama dengan modulus Z sama dengan R2 yang dimana keduanya berorientasi positif. Yang ketiga, karena F adalah analitik pada C1 dan C2 serta terdapat di domain anular, maka dibentuk lingkaran gamma modulus S dikurang Z sama dengan R yang berorientasi positif sehingga gamma terletak di dalam daerah anular modulus Z dari R1 hingga R2. Karena fungsi yang keempat, karena fungsi F analitik pada modulus Z dari R1 sampai R2, maka kita mengikuti teorema Cauchy-Gorsat ke integral fungsi analitik yang terorientasi di sekitar domain terhubung tak sederhana, yaitu integral Cauchy 2 FSDS per S dikurang Z dikurang integral Cauchy 1 FSDS per S dikurang Z dikurang integral gamma FSDS per S dikurang Z sama dengan 0. Kita pindah ruaskan integral Cauchy 1 dan integral gammanya, kemudian integral gammanya menjadi FZ 2PI. Kemudian dipindah ruaskan kembali dan didapat FZ dan kedua ruas sama-sama dibagi 2PI. Sehingga diperoleh FZ-nya sama dengan 1/2PI dikali integral Cauchy dari FSDS per S dikurang Z dikurang 1/2PI dikali integral Cauchy dari integral Cauchy 1 dari FSDS per S dikurang Z. Baik, selanjutnya kita gunakan jumlah parsial deret geometri seperti bukti teorema Taylor. Nah, untuk faktor 1 per S min Z dalam integral pertama yaitu 1 per S min Z sama dengan 1 per S ditambah 1 per S kuadrat Z ditambah 1 per S pangkat 3 Z kuadrat hingga 1 per S pangkat N besar Z pangkat N besar min 1 ditambah Z pangkat N besar per S min Z S pangkat N besar sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga N besar min 1 untuk 1 per S pangkat N plus 1 Z pangkat N ditambah Z pangkat N besar 1 per S min Z S pangkat N. Nah, gunakan cara yang sama untuk faktor 1 per Z min S dalam integral kedua, yaitu min 1 per S min Z sama dengan 1 per Z min S sama dengan 1 per Z ditambah 1 per S pangkat min 1, 1 per Z pangkat 2 ditambah 1 per S pangkat min 2, 1 per Z pangkat 3 hingga 1 per S pangkat min besar N plus 1, 1 per Z pangkat N besar ditambah S pangkat N besar per Z dikurang S, Z pangkat N sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga N besar min 1 untuk 1 per S pangkat min N dikali 1 per S min N plus 1 ditambah 1 per Z pangkat N dikali dengan S pangkat N per Z min S. Nah, jika indeks N-nya diganti menjadi N-1, maka 1 per Z min S sama dengan sigma dari N sama dengan 1 hingga N untuk 1 per S pangkat min N plus 1 dikali dengan 1 per Z pangkat N ditambah 1 per Z pangkat N besar dikali dengan S pangkat N besar per Z min S. Di mana FZ-nya sama dengan 1 per 2 PI sama dengan integral C2 FSDS per S min Z dikurang dengan 1 per 2 PI integral C1 FSDS per Z min S. Min Z. S min Z. Cek, Leni. Ya, Pak. Itu bedanya yang 6 sama 5 apa?
Bedanya apa coba 5 dan 6 itu? Kalau persamaan yang 6 itu ada minnya ya Pak, di depan Pak. Oke. Jadi yang yang 5 dikasih tanda negatif. Terus konsekuensinya apa ketika dikasih negatif itu? Lihat coba pola deretnya jadi seperti itu. Gimana ceritanya itu? S-nya jadi pangkat negatif juga Pak. Bukan. Kalau deret geometri itu bentuk umumnya apa? 1 per bentuk deret geometri apa sih? Bentuk umumnya? Lihat tuh. Jadi kan kalau yang atas 1 per S kurang Z itu kan sama dengan 1 per S ditambah 1 per S kuadrat kali Z gitu ya. Kali Z ya. Ditambah 1 per S. Jadi yang pernya, yang penyebutnya adalah S. Itu ya. Jadi 1 per S kurang Z menjadi 1 per S, 1 per S kuadrat, 1 per S pangkat 3, dan seterusnya. Nah, Z-nya kan itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat N gitu ya, bentuk umumnya. Nah, sedangkan kalau yang bawah, itu yang menjadi penyebutnya, ketika Z dikurang S, itu menjadi 1 per Z, 1 per Z kuadrat, 1 per Z pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian suku yang di atasnya, pembilangnya itu kan 1 semua. Itu sebetulnya ada S, gitu ya. Ada S, cuma S-nya diturunkan menjadi S-1, S pangkat min 1 gitu ya. S pangkat min 2, dan seterusnya. Gitu ya. Ya walaupun di bentuk akhirnya itu atasnya tetap ada S pangkat N besar gitu ya. Kan kalau yang persamaan 5 itu kan Z-nya itu sampai pangkat N besar kurang 1 posisinya di atas terus ya, nggak dibuat di bawah menjadi penyebut. Tapi kalau yang ke-6 itu dibuat menjadi penyebut gitu ya. Tapi bentuk akhirnya tetap S-nya naik ke atas. Gitu ya. Ini sebetulnya manipulasi aja sedikit gitu ya. Nah, kemudian bentuk yang sebelah kanan yang akhirnya yang atas kan 1 per S pangkat N kecil tambah 1 Z pangkat N ya. Nah yang bawah bentuknya menjadi 1 per S pangkat min N dikali 1 per S. Itu nggak ada Z-nya kenapa ya? Itu nggak ada Z-nya itu. S22-nya itu. Salah ketik nggak? Yang atas kan ditambah Z pangkat N kali 1 per gitu ya. Tapi yang bawah kan ditambah 1 per Z pangkat N kali itu ya. Nah, tapi unsur yang itunya kok nggak ada Z-nya ya? Salah ketik nggak itu? Dicek coba.
Salah ketik ya. Karena yang bawahnya kan 1 per Z kurang S, ya. Ketika N kecil diganti menjadi N kecil kurang 1 ya. Itu lihat ya. Kalau yang persamaan 56 itu kan sigmanya N sama dengan 0 tuh. Tapi yang bawah menjadi sigmanya N sama dengan 1 tuh. Ya. Ya nambah suku aja sebetulnya digeser ya sebetulnya ya. Perhitungan sukunya digeser. Nah, terus kan sigma 1 per S pangkat min N kecil tambah 1, 1 per Zn. Nah, itu kan sebetulnya mengambil dari yang persamaan 6 gitu. Leni ya. Kayaknya salah ketik tuh yang persamaan 6 tuh. Ya, dicek lagi ya. Jadi ini Baik, Pak. dibuat manipulasi sedikit nanti untuk memunculkan yang tadi ya deret Lorentz-nya itu ya. Nah, baru nanti FZ sama dengan 1 per 2 pi itu bukan sama dengan kali ya. Maksudnya FZ sama dengan 1 per 2 pi sama dengan integral C2. Bukan ya, bukan sama dengan kan? Ada salah ketik ya kayaknya ini ya. Iya, Bapak. Oke, nanti diperbaiki langsung terus direvisi aja nanti teman-teman ya. Baik, Oke Pak. ya, jadi proses pembuktian ini ada sedikit manipulasi sehingga nanti bentuk yang diinginkan muncul gitu. Ya. Oke, ya silakan lanjut dulu. Selanjutnya kita kalikan persamaan 5 dan 6 dengan Fs per 2 pi, kemudian integralkan sepanjang C1 dan C2 sehingga diperoleh Fz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 dari N sama dengan 0 hingga N besar min 1 untuk ANZ pangkat N ditambah rho NZ ditambah dengan sigma N sama dengan 1 hingga N Bn per Z pangkat N ditambah sigma NZ, di mana AN sama dengan 1 per 2 pi integral C2 FSDS per S pangkat N plus 1 dan Bn sama dengan 1 per 2 pi integral C1 FSDS per S pangkat min N plus 1. Rho NZ sama dengan Z pangkat N besar per 2 pi integral dari integral C2 dari FSDS per S min Z S pangkat N besar. Dan sigma N Z sama dengan 1 per 2 pi Z pangkat N besar integral C1 S pangkat N besar FSDS per Z min S. Nah, karena N menuju T hingga persamaan dari 7 mengambil bentuk yang tepat dari deret Lorentz dalam domain modulus Z dari R1 sampai R2, maka limit N menuju T hingga rho NZ sama dengan 0 dan limit N menuju T hingga sigma NZ sama dengan 0. Kita untuk pembuktiannya yaitu tulislah modulus Z sama dengan R, maka R berada di antara R1 dan R2 dan M sama dengan maksimum F S, di mana S-nya elemen dari C1 dan S elemen dari C2. Nah, karena S elemen C2, maka modulus dari S min Z besar sama dengan R2 min R, dan karena S elemen C1, maka modulus dari Z min S besar sama R min R1. Maka kita dapat tulis modulus dari rho NZ kecil sama dengan dari M R2 per R2 min R dikali dengan R per R2 pangkat N. Dan modulus dari sigma NZ kecil sama dengan dari MR1 per R min R1 dikali dengan R1 per R pangkat N. Nah, karena R per R2 berada di antara 0 dan 1, dan R1 per R berada di antara 0 dan 1 juga, maka rho NZ dan sigma NZ menuju 0 untuk N menuju T hingga.
Hal tersebut melengkapi bukti teorema Lauren ketika Z0 sama dengan 0, ketika Z digunakan sebagai pengganti S sebagai variabel integrasi. Koefisien pada AN dan BN akan sama dengan persamaan 5 dan persamaan 6 ketika Z0 sama dengan 0. Sehingga fungsi fz sama dengan sigma dari n sampai tak hingga ANZ pangkat n ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn per Z pangkat n, di mana AN sama dengan 1 per PI dikalikan dengan integral di lintasan tertutup C2 FZ dz per Z pangkat n plus 1 untuk n sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya, dan Bn sama dengan 1 per 2 PI dikalikan dengan integral di lintasan tertutup C1 FZ dz per Z pangkat min n plus 1 untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Berikut ke pembuktian 9. Memperluas bukti di mana Z0 tidak sama dengan 0 atau Z0 adalah sembarang titik pada bidang. Misalkan F adalah fungsi yang memenuhi syarat teorema, maka GZ sama dengan FZ plus Z0. Karena FZ analitik pada anulus modulus Z dikurang Z0 yang berada antara R1 dan R2, maka G analitik pada anulus modulus Z plus Z0 kurang Z0 lebih dari R1 kurang dari R2 atau modulus Z lebih dari R1 kurang dari R2 yang berada pada titik asal. Sekarang kontur C tertutup sederhana dalam pernyataan pada teorema memiliki beberapa representasi parameter. Tulislah C memiliki representasi Z sama dengan ZT dengan T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, maka modulus ZT kurang Z0 lebih dari R1 kurang dari R2 untuk semua T pada interval T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Akibatnya lintasan tertutup sederhana gamma. Z sama dengan ZT kurang dari Z0 untuk T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B terletak pada modulus Z sehingga fungsi GZ sama dengan FZ plus Z0 memiliki uraian deret Lauren pada anulus modulus Z lebih dari R1 kurang dari R2. FZ plus Z0 sama dengan GZ sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga ANZ pangkat N ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn per Z pangkat N. Dengan modulus Z lebih dari R1 kurang dari R2. Di mana AN sama dengan 1 per 2 PI dikalikan dengan integral di lintasan tertutup gamma GZ dz per Z pangkat N plus 1 untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan Bn sama dengan 1 per 2 PI dikalikan dengan integral di lintasan tertutup
Karena kita akan menulis FZ ditambah Z0 daripada GZ, maka peran Z digantikan oleh Z dikurang Z0. Akibatnya, uraian deret Laurent pada modulus Z dikurang Z0 di antara R1 dan R2, FZ-nya itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai ta hingga AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai ta hingga BN per Z dikurang Z0 pangkat N, di mana AN-nya itu sama dengan 1/2 PI integral R GZ DZ per Z pangkat N plus 1 sama dengan 1/2 PI integral R FZ ditambah Z0 DZ per Z dikurang Z0 pangkat N plus 1 sama dengan 1/2 PI integral A sampai B FZ T Z sigma T DT per ZT dikurang Z0 pangkat N plus 1 sama dengan 1/2 PI integral C FZ DZ ZT dikurang Z0 pangkat N plus 1. Untuk N-nya itu sama dengan 0, 1, 2, hingga seterusnya. BN sama dengan 1/2 PI integral R GZ DZ per Z pangkat min N plus 1 sama dengan 1/2 PI integral R dikali FZ ditambah Z0 DZ per Z dikurang Z0 pangkat min N plus 1 sama dengan 1/2 PI integral A sampai B FZ T Z aksen T DT per ZT dikurang Z0 pangkat min N plus 1 sama dengan 1/2 PI integral C FZ DZ per ZT dikurang Z0 pangkat min N plus 1. Untuk N-nya itu sama dengan 1, 2, hingga seterusnya. Berikut ini diberikan deret NC Laurent dari beberapa fungsi dan jari-jari kekonvergenannya yang disajikan pada teorema berikut. Teorema 6.4.2. A, EZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga Z pangkat N per N sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat per 2 faktorial ditambah hingga seterusnya mutlak Z modulus Z kurang dari ta hingga B sin Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai ta hingga min 1 pangkat N per 2N ditambah 1 faktorial dikali Z pangkat 2N plus 1 sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang seterusnya. Untuk modul Z kurang dari ta hingga. Yang C, cos Z sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga ta hingga min 1 pangkat N per 2N faktorial dikali Z pangkat 2N itu sama dengan 1 dikurang Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang seterusnya. Untuk modulus Z itu kurang dari ta hingga. Yang D, sin HZ sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga ta hingga Z pangkat 2N ditambah 1 per 2N ditambah 1 faktorial sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang seterusnya. Untuk modul Z itu kurang dari ta hingga. Next, Nanda. Poin E, cos HZ sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga ta hingga
hingga tak hingga Z pangkat 2N 2/2N faktorial sama dengan 1 dikurang Z pangkat 2/2 faktorial ditambah Z pangkat 4/4 faktorial ditambah hingga seterusnya. Modulus Z itu kurang dari tak hingga. Untuk poin F, 1/1 dikurang Z itu sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga. Z pangkat N itu sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z pangkat 2 tambah Z pangkat 3 ditambah hingga seterusnya. Untuk modulus Z itu kurang dari 1. Untuk poin G, 1/1 ditambah Z sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat N, Z pangkat N itu sama dengan 1 dikurang Z ditambah Z pangkat 2 dikurang Z pangkat 3 ditambah hingga seterusnya. Untuk modulus Z itu kurang dari 1. Next. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Di sini mengganti Z dengan 1/Z dalam ekspansi seri Maclaurin pada bagian 59. Jadi yang E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat N per N N faktorial sama dengan 1 ditambah Z per 1 faktorial ditambah Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3/3 faktorial tambah seterusnya. Ini adalah Maclaurin-nya. Lalu kita memiliki representasi seri Lauren-nya dengan mengganti Z ini menjadi 1/Z, di mana E pangkat 1/Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 1/N faktorial Z pangkat N, maka menjadi 1 ditambah 1/1 faktorial Z ditambah 1/2 faktorial Z kuadrat ditambah 1/3 faktorial Z kuadrat tambah seterusnya. Di mana modulus Z ini lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga. Perhatikan bahwa tidak ada pangkat positif dari Z yang muncul di sini. Koefisien pangkat positif adalah 0. Perhatikan juga bahwa koefisien 1/Z ini adalah 1. Dan menurut teorema Lauren, di bagian 60 yang dijelaskan sebelumnya, koefisien tersebut adalah angka. Maka B1 sama dengan 1/2 pi integral Cauchy F pangkat 1/Z dz, di mana C ini adalah kontur tertutup sederhana yang berorientasi positif di sekitar titik asal karena B1 sama dengan 1. Maka integral Cauchy E pangkat 1/Z dz ini hasilnya adalah 2 pi. Metode evaluasi integral tertentu ini tertutup sederhana ini akan dikembangkan secara mendetail di bab selanjutnya. Berikut ini ada latihan soal. Ini dibahas saja deh deret Lauren-nya ya. Udah ada jawabannya? Ada Pak, tapi bukan di slide. Oke, boleh dibahas saja nggak apa-apa. Baik Pak. Oke, jadi di sini soal yang pertama itu tentukan uraian deret Lauren dari fungsi analitik berikut di daerah yang ditentukan Fz sama dengan 1/Z tambah 3, di mana modulus Z ini lebih dari 3. Nah, maka Fz ini kan 1/3 dikali 1/1 ditambah Z/3. Menjadi, karena modulus Z/3 kurang dari 1, ini jadi modulus Z kurang dari 3, Fz menjadi 3/Z per 3/ZZ ditambah 3/Z3 sama dengan 3/Z dikali sama 1/3 ditambah 9/Z. Hasilnya adalah 1/Z dikali 1/1 ditambah 3/Z. Nah, kemudian diekspansi menjadi 1/Z dikali 1 min 3/Z ditambah 3/Z kuadrat min 3/Z pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, lalu 1/Z ini ininya jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali 3/Z pangkat N. Lalu menjadi, karena ini Z-nya ada sama-sama Z, jadinya sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali 3/Z pangkat N per Z pangkat N ditambah 1. Oke.
Lalu soal yang kedua ini, Nanda, sebentar. Cara mengerjakannya kenapa begitu? Sebetulnya yang mau dimunculkan apa ini? Sehingga kok arah pengerjaannya begitu. FZ-nya diubah dulu menjadi begitu. Idenya gimana ini? Diarahkannya ke sini gimana nih? Lihat ya, ekspansinya FZ kan menjadi sama dengan 1/Z sekian gitu kan. Jadi FZ itu kan diubah tuh menjadi 1/Z dalam kurung dikali ya 1/1 tambah 3/Z. Ini arahnya dibuat seperti ini kenapa nih? Jadi permintaan dari Lorentz-nya gimana ini? Kan kalau deret geometrinya naik dikit coba. Kan jadi kalau 1/Z tambah 3 itu kan bisa ditulis sebagai 1/Z kurang min 3 gitu ya. Kalau bisa dipandang sebagai deret geometri gitu ya. Tapi dengan konsep tadi uraian deret Lorentz itu ya. Ini idenya adalah FZ-nya diubah menjadi 1/3 gitu kan. Bukan 1/3. Z tambah 3-nya diubah menjadi 1 tambah Z/3 ya. Kemudian 3-nya dikeluarkan begitu kan ya. Nah, itu kan batasnya modulus Z lebih dari 3. Modulus Z lebih dari 3. Itu syarat modulus Z/3 kecil 1 dari mana itu? Baris pertama itu Ananda tuh perlu penjelasan itu. FZ diubah menjadi begitu, oke lah. Tapi syarat yang itu yang tengah sama yang kiri itu untuk apa itu? Kalau gini nih, Ananda ya dan tim yang ini ya, tim kelompoknya ini. Kalau saya ubah Z kurang 3 gitu ya, 1/Z kurang 3 gitu. Ini langkahnya sama nggak seperti ini? Ya nanti Rizky kelompok ini tentang deret Lorentz nggak apa-apa, ada tambahan lagi yang membahas soalnya sih. Ya Pak, baik. Coba variasi soal nomor 1 ini kalau misal diganti 1/Z kurang 3 gitu ya. Nanti daerahnya disesuaikan aja, misalkan mau berapa gitu ya. Nah itu pengerjaan deret Lorentz-nya gimana? Jadi kalian harus bisa melihat manipulasi yang diperlukan itu seperti apa gitu ya. Lihat tuh FZ-nya kan menjadi 1/Z dikali dalam kurung 1 kurang 3/Z dan seterusnya. Yang dalam kurung besar itu kan sebetulnya deret geometri ya. Jadi FZ diubah menjadi 1/Z dikali itu. Nah bentuk 1/Z-nya itu memang dalam deret Lorentz itu harus dimunculkan ya. Nah tapi lihat lagi nanti ya bentuk deret Lorentz-nya begitu. Itulah kenapa ekspansinya harus diubah menjadi seperti ini. Gitu. Nah, kalian bisa modifikasi dengan FZ-nya diubah menjadi bentuk yang lain. Misalkan 1/Z kurang 3 bisa nggak ditemukan deret Lorentz-nya gitu ya. Kan kalau deret geometrinya kan gampang gitu ya. Kalau deret geometrinya seperti itu, deret Lorentz-nya bagaimana gitu ya. Jadi kalian punya beberapa istilah nih, ada deret Taylor, Maclaurin, deret Lorentz gitu ya. Dasarnya memang nanti dari deret geometri ya, bisa dipakai di sini gitu ya. Oke, nanti lihat beberapa soal, variasi soalnya harus terlihat. Jadi bisa diubah
Jadi bisa dimulai dengan deret-deret yang sederhana dulu nanti ya kelompok ini ya. Coba diubah deret Lorentz-nya gimana? Kunci prosedur untuk membuat suatu fungsi dalam bentuk deret Lorentz itu sebetulnya apa sih gitu ya. Nanti kalian harus bisa temukan itu ya sambil didiskusikan. Oke. Terus deret Lorentz-nya bentuknya tunggal nggak gitu. Kan di buku itu juga ada tuh soal ada fungsi yang bisa deretnya bisa apa? Bentuknya beberapa gitu kalau nggak salah di Churchill ada gitu ya. Oke, jadi soal nomor 1 ini sebenarnya soalnya sederhana tapi menarik tuh. FZ-nya diubah menjadi seperti itu ya. Oke, yang nomor 2 tadi gimana? Silakan Ananda dilanjut penjelasannya. Pak, nomor 2, tentukan uraian deret Lorentz dari fungsi analitik berikut di daerah yang telah ditentukan, di mana FZ-nya sama dengan 1 per Z tambah 2 dikali Z min 1, di mana modulus Z min 2 ini lebih dari 1 dan kurang dari 4. Nah, modulus Z min 2 lebih dari 1 kurang dari 4 ini, kita pisah jadi modulus Z min 2 lebih dari 1 menjadi 1 per Z min 2 kurang dari 1. Lalu yang Z min 2, modulus Z min 2 kurang dari 4 ini menjadi modulus Z min 2 per 4 kurang dari 1. Nah, FZ-nya ini... Nanda sebentar, itu nanti diganti ya. Bulat iya. 2-nya itu bukan itu iya. sama dengan. Itu ekivalen. Iya. Oh iya Pak, baik Pak. Atau ganti aja tuh langsung lah. Ini ya Pak. Ekivalen. Mana ada nggak ekivalennya di situ? Bukan. Bukan. Jika. Ganti jika dan hanya jika aja. Atau sama dengan panah gitu ya. Oke lah, boleh kayak gitulah. Dah. Terus. Oke, lalu FZ-nya ini kan 1 per Z tambah 2 dikali Z min 1. Ini diubah jadi A per Z tambah 2 ditambah B per Z min 1. Dimana ini nanti disamain penyebutnya jadi A dikali Z min 1 ditambah B dikali Z plus 2. Lalu kan ini udah sama penyebutnya, berarti yang atas ini kan setara. Jadi 1 sama dengan A dikali Z min 1 ditambah B dikali Z plus 2. Nah, kita ubah Z-nya, misalnya Z-nya min 2, berarti kan B-nya ini habis. Dapat bahwa A-nya adalah min 1 per 3. Lalu, kalau untuk Z-nya diubah jadi 1, berarti kan yang A ini habis jadi 0, lalu B-nya dapat 1 per 3. Maka diperoleh bahwa FZ sama dengan 1 per Z tambah 2 dikali Z min 1 ini sama dengan 1 per 3 dikali 1 per Z min 1 dikurang 1 per Z plus 2. Nah, untuk 1 per Z min 1 ini menjadi 1 per Z min 2 dikali 1 per Z min 1 per Z min 2. Lalu yang Z min 1-nya ini diubah jadi Z min 2 tambah 1. Nah, Z min 2 tambah 1 ini jadi 1 per 1 ditambah 1 per Z min 2. Lalu 1 per Z min 2 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali 1 per Z min 2 pangkat N. Maka hasilnya adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali 1 per Z min 2 pangkat N plus 1. Nah, untuk 1 per Z plus 2-nya ini diubah jadi Z min 2 tambah 4, di mana jadi 1 per 4 dikali 1 per 1 ditambah Z min 2 per 4. Jadinya 1 per 4 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali Z min 2 per 4 pangkat N. Lalu hasilnya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali Z min 2 pangkat N per 4 pangkat N plus 1. Nah, jadi uraian deret Lorentz dari fungsi pada soal adalah, soalnya kan tadi ini ya 1 per Z tambah 2 dikali Z min 1, jadinya 1 per 3 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N 1 per Z min 2 pangkat N plus 1 min
sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n dikali z min 2 pangkat n per 4 pangkat n tambah 1. Lalu ini hasilnya menjadi 1/3 dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n dikalikan sama 4 pangkat n plus 1 min z min 2 pangkat 2n plus 1 per 4 dikali z min 2 pangkat n plus 1. Ya, coba naik ke atas dulu Ananda sedikit. Ya, jadi langkahnya dipecah dulu ya FZ-nya dengan dekomposisi ini ya. Komposisi kemudian dapat yang bawah, terus bawah dulu. Geser ke bawah. Udah dapat FZ sama dengan itu ya. 1/3 dikali 1/z kurang 1 dikurang 1/z tambah 2. Nah, kemudian dilihat satu-satu ya ternyata ya. Itu kan 1/z kurang 1. Deret geometri ya. Tapi tidak langsung begitu ya cara melihatnya. Jadi z kurang 1 ini dipecah ya. Dimunculkan bentuk itu tuh 1/z kurang 2 ya. Oh, 1/z kurang 2 sama dengan itu ya. Nah, kemudian dimanipulasi lagi ya sama dengan itu 1/z kurang 2 tambah 1/z kurang 2 gitu ya. Kemudian dimunculkan bentuk 1 tambah 1/z kurang 2 ya. Nah, yang dalam kurung besarnya itu diubah dalam bentuk sigma gitu ya. Itu min 1 pangkat n-nya dari mana ya? Deret ganti tanda jadi itu ya. Ya, deret ganti tanda ya. Deret ganti tanda terus 1/z kurang 2-nya masuk sehingga menjadi pangkatnya kan itu yang dalam kurung 1/z kurang 2 pangkat n itu sebetulnya 1/z kurang 2 pangkat n gitu ya. Kemudian bentuk 1/z kurang 2 masuk sehingga sigmanya menjadi 1/z kurang 2 pangkat n tambah 1. Ya, oke, terus yang bawah lanjut. Nah, untuk 1/z tambah 2 diakali menjadi begitu ya. Tujuannya apa? Untuk memunculkan bentuk z kurang 2 ya. Kemudian dimanipulasi menjadi 1/1 tambah gitu ya. 1/1 tambah. Nah, 1/1 tambah z kurang 2/4 itu dalam bentuk sigmanya seperti itu ya. Berganti tanda juga itu sebetulnya. Tapi bentuknya itu ya z kurang 2/4. Itu kan ada unsur an sama bn-nya ya, dalam deret Taylor-nya ya, makanya diarahkannya ke situ. Kemudian dimasukkan lagi 1/4-nya jadi 1/4 n tambah 1 gitu ya. Nah, sehingga bentuk deret Lorentz-nya gabungan ya, gabungan dari 1/z kurang 1 menjadi yang itu ya. Dikurang yang itu. Nah, ini muncul z kurang 2, coba naik ke atas dulu. Naik ke atas, lihat batasnya yang tadi, coba ke atas. Terus. Nah, ini ya, itu ya. Kenapa diarahkan ke z kurang 2? Jadi fungsi ini itu kan didefinisikan tadi modulus z kurang 2-nya antara 1 sampai 4 gitu ya. Arahnya gitu. Jadi bentuk fz-nya itu diarahkan, dimanipulasi menjadi diarahkan dimanipulasi ke bentuk z kurang 2 gitu ya. Coba ke bawah lagi dikit. Terus ya, lihat ya. Jadi 1/z kurang 1 kan gimana mengarahkannya ke 1/z kurang 2? Ya, 1/z kurang 2 gimana mengarahkannya? Yaitu manipulasinya bentuknya begitu. Ya.
Begitu juga yang bawah, coba. Yang bawah lagi. Nah, 1 per Z kurang 2 dimanipulasi dengan 1 per Z kurang 2 gimana caranya? Nah, bentuknya seperti itu manipulasinya. Gitu. Ya. Nah, sekarang bandingkan yang nomor 1 coba naik tadi. Oke, nomor 1 terus. Nah, itu kan modulus Z lebih dari 3 ya batasnya ya. Nah, yang kalian lihat coba di situ. Modulus Z kurang 3, ntar dulu, naik dulu ke atas sedikit. Modulus Z kurang 3, lebih dari 3, itu kan seolah-olah seperti modulus Z kurang 0 ya. Betul ya? Modulus Z kurang 0. Nah, maka bentuk 1 per Z tambah 3, itu gimana caranya? Gimana caranya ya diakali menjadi bentuk seper Z kali sesuatu. Jadi FZ juga menjadi seper Z kali sesuatu. Nah, seper Z kali sesuatu itu manipulasinya seperti itu tuh. Ya. Bentuknya ya. FZ sama dengan 3 per Z per bla 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 gitu. Sehingga dapat seper Z. Bentuknya seperti itu ya. Nah, tapi bentuk yang dalam kurung itu bisa diuraikan menjadi 1 kurang 3 per Z dan seterusnya. Jadi dalam deret Laurent ini batas ya daerah definisi pada fungsinya itu menentukan bentuk manipulasi ya bentuk deret Laurentnya ya. Nah, yang dalam kurung ini 1 kurang 3 per Z dan seterusnya ini kan lebih mudah Anda untuk temukan bentuknya menggunakan konsep deret geometri gitu ya. Coba lihat lagi yang contoh 2. Contoh 2. Nah, contoh 2 kuncinya kan Z kurang 2 ya. Z kurang 2 terus bawah. Terus stop dulu. Nah, ntar. Yang 1 per Z kurang 1 sama dengan 1 per Z kurang 2 dikali 1 per 1 tambah 1 per Z kurang 2. Nah, bentuk yang kurung besar itu deret geometrinya ya. Bentuknya seperti itu ya, min 1 pangkat N kali itu. Ya, nah kira-kira gitu gambaran deret Laurentnya. Tapi kenapa harus begitu kan ya? Nanti direview lagi coba bentuk deret Laurentnya bentuknya seperti itu ya. Nah, ini soalnya sebetulnya bisa dibuat kecil-kecil saja, tapi yang agak jelimet bisa jadi adalah memanipulasi bentuknya ya. Memanipulasi bentuk sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan daerah definisi yang ditentukan. Ya. Oke, kira-kira ini dapat gambaran ya dari 2 contoh ini. Tapi contoh untuk konstruksi deret Laurent banyak gitu ya. Kalian bisa lihat dari soal-soal yang kecil sampai soal-soal yang mungkin agak rumit gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih kelompok ini atas latihan soalnya. Silakan ditutup. Ya, baik. Sekian dari kelompok 3 tentang materi deret Laurent. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya matikan dulu coba.